Raja Pedang, Jilid 17 Episode 1. Karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Bohong, buktikan bukti itu. Bun Xin Liong membanting-banting kakinya. Siapa saja yang pernah mempelajari Pek Le Jiu tentu dapat mempergunakannya. Apakah hanya Sute? Tentang paku-paku Pek Lian Ting, aku mau percaya kalau Pek Lian Pai memusuhi kalian, karena Pek Lian Pai juga memusuhi kami. Akan tetapi tentang Kui Sute, tetap aku tidak mau menerima kalau dia dituduh. Hahaha, rupanya Kunlun Sam Heng Te mau menang sendiri saja. Agaknya hanya mengandalkan kegagahan sendiri dan tak memandang kepada orang lain. Su Heng, Su Te, dan Su Moi, agaknya urusan ini hanya bisa dibereskan di ujung pedang. Kata Tio Wan It mengejek sambil meraba gagang pedangnya. Boleh sekali. Bun Si Liong berteriak sambil mencabut sepasang senjatanya, yaitu sebatang pedang dan sebatang golok. Apakah Hoa San Sieng berempat datang hendak mengeroyok kami berdua? Jangan kira kami takut. Kunlun Sam Heng Te tak pernah mundur setapak pun menghadapi pengeroyokan siapa saja. Ho sombongnya. Kami Hoa San Sieng bukanlah tukang keroyok. Untuk menghadapi kalian berdua saja cukup dengan pedangku. Orang si Bun, kalau kau ada kepandaian, keluarlah. Tio Wan It berkata mengejek dan begitu kakinya bergerak, tubuhnya melesat keluar. Baik, hendak ku kenal kelihayan Bu Eng Kiam. Seru Bun Si Liong yang meloncat keluar pula. Semua orang mengejar keluar dan ternyata bahwa dua orang jago itu sudah bertanding dengan hebat. Suara beradunya senjata tajam berdenting-denting nyaring disusul bunga api berpijar-pijar. Gerakan dua orang jago ini gesit dan tangkas dan amat kuat. Di antara debu yang berhamburan berkelebat ujung pedang dan golok mencari nyawa. Tio Wan It, sesuai dengan julukannya, Bu Eng Kiam pedang tanpa bayangan amat cepat gerak-geriknya. Pedangnya diputar sedemikian cepatnya sehingga lenyap dari pandangan mata dan bagi lawan yang tinggi ilmunya, pedang ini hanya bisa diduga dari mana datangnya dengan mendengar suara anginnya saja. Gerakan-gerakan Tio Wan It yang mainkan ilmu pedang Hoa San Kiam Hoat, boleh diumpamakan seekor burung walet yang menyambar-nyambar ke sana kemari amat sukar diduga perubahan-perubahan gerakannya. Di lain pihak, Bun Si Liong murid kedua dari Kunlun Pai. Tentu saja kepandaiannya sudah mencapai tingkat yang tinggi pula. Seperti juga dengan Hoa San Pai, Kunlun Pai juga amat terkenal dengan ilmu pedangnya. Maka yang berhadapan dan bertanding sekarang ini adalah dua orang jago pedang dari dua partai yang mewakili Hoa San Pai dan Kunlun Pai. Tio Wan It hanya mempergunakan sebuah pedang saja, pedang panjang tipis yang dapat melengkung ketika digerakkan secara cepat dan kuat. Adapun Bun Si Liong bersenjata pasangan, yaitu sebatang pedang dan sebatang golok. Inilah keistimewaan Bun Si Liong. Dua buah senjata yang berlainan itu akan membuat lawan menjadi bingung, seakan-akan dikeroyok oleh dua orang yang tidak sama senjatanya. Tio Wan It itu cepat dan lincah, pedangnya menyambar-nyambar. Bun Si Liong tenang dan kokoh kuat kedudukannya seperti seekor banteng sakti yang siap menanti serangan lawan untuk ditangkis dan dibalas dengan serangan-serangan yang tak kalah ampuhnya. Pedang di tangan Tio Wan It mengancam semua bagian tubuh. Namun sepasang senjata Bun Si Liong yang jarang bergerak itu selalu dapat menangkis, kemudian kalau ada saat baik membalas dengan tusukan atau bacokan. Dilihat sekelebatan, Tio Wan It seperti menari-nari mengelilingi Bun Si Liong yang berdiri teguh dan menggeser-geser kakinya untuk mengikuti pergerakan lawan yang amat lincahnya itu. Pertempuran yang sengit dan seru itu ditonton oleh semua orang dengan hati berdebar. Pertempuran seimbang seperti ini tak mungkin berakhir tanpa membawa korban di satu pihak, hanya dapat diputuskan dengan menggeletaknya salah seorang. Padahal dalam urusan ini, baik Tio Wan It maupun Bun Si Liong tidak ada sangkutan apa-apa, tidak ada kesalahan apa-apa. Orang yang langsung tersangkut, Kui Xin, belum diajak bicara, tapi keduanya sudah main hantam sendiri. Hal ini tidak betul. Demikianlah jalan pikiran Kwa Tin Siong dan juga Bun Si Teng. Urusan gelap belum dibikin terang, tidak perlu ditambah keruh dengan lain pertumpahan darah, kata Kwa Tin Siong sambil memandang kepada Bun Si Teng. Orang tertua Kunlun Sam Heng Te ini mengangguk. Betul, urusan ini harus diselidiki, takkan beres kalau menurutkan nafsu dan sakit hati. Dua orang itu seperti telah bermufakat, meloncat maju dan menahan adik masing-masing. Dua orang jago yang sedang bertanding itu terpaksa mundur dengan dada turun naik, mata melotot lebar dan sikap menantang. Aku masih belum kalah. Tio Wan It berkata penasaran. Aku juga belum kalah, kata Bun Si Liong.
Kalau begitu hayo teruskan sampai salah seorang di antara kita mampus, kata pula Tio Wan It. Hayo, majulah, tantang Bun Si Liongi. Kwa Tin Siong dan Bun Si Teng sibuk mencegah dua orang jago yang sudah panas perutnya itu bertanding lagi. Yang menjadi pokok persoalan ini adalah Kui Xin. Sebelum dia ditemukan dan ditanya, amatlah jelek kalau kita menyerang orang-orang lain, kata Kwa Tin Siong kepada sutenya sambil menyabarkan dan memaksa sutenya menyimpan kembali pedangnya. Liong Te, sabarlah, kata Bun Si Teng kepada adiknya. Simpan kembali senjatanya. Urusan ini tidak bisa dibereskan hanya dengan mengangkat senjata diri. Kui Sute ternyata telah terkena fitnah yang hebat dan hal ini harus kita bersihkan, lalu membalik dan menghadapi Kwa Tin Siong. Hoa San It Kiam, terus terang saja, aku tidak akan meragukan semua ceritamu tadi. Hanya yang kuragukan bahkan tak dapat kuterima adalah bahwa suteku melakukan semua perbuatan itu. Hal itu tidak mungkin sekali. Saudara Bun, urusan sumoiku yang ayahnya dibunuh mati orang ini kiranya takkan puas kalau hanya kau beri keyakinan bahwa sutemu tidak mungkin melakukannya. Abis, karena hal ini menyangkut nama baik sutemu, apa yang hendak kau lakukan selanjutnya? Kami masih memandang muka Kunlun Sam Heng Te, memandang muka Kunlun Pai Chiang Bunjin, ketua Kunlun Pai, maka kami tidak tergesa-gesa dan secara sembrono mencari dan mengadili sendiri kepada Kui Xin. Bun Si Teng mengangguk-angguk. Baiklah, kami akan mencari Kui Sute dan dalam waktu 5 bulan kami bertiga Kunlun Sam Heng Te akan menghadap ke Hoa San. Kami harus membersihkan nama baik Kui Sute di depan ketua Hoa San Pai sendiri. Bagus. 5 bulan sesudah hari ini, Hoa San Sieng akan menanti kedatangan Kunlun Sam Heng Te di puncak Hoa San, kata Kwa Tin Siong yang segera mengajak pergi 3 orang adik seperguruannya, meninggalkan tempat itu. Bun Si Teng dan Bun Si Liong setelah ditinggal pergi para tamunya, duduk dengan hati berat. Heran sekali mengapa ada peristiwa seperti ini, kata Bun Si Teng. Kita harus menyusul Kui Sute ke Kunlun. Memang urusan ini harus dibikin terang, karena menyangkut nama dan kehormatan Kui Xin, kata Bun Si Liong, mukanya yang hitam makin hitam karena kemarahannya. Kau tinggallah di rumah mengurus pekerjaan kita, Liong Te. Biar aku yang pergi ke Kunlun. Lim Kui akan kuajak agar anak itu berdiam dan belajar di sana, dipimpin langsung oleh Suhu. Aku akan segera kembali bersama Kui Sute. Demikianlah, pada keesokan harinya, Bun Si Teng dan puteranya, Bun Lim Kui, berangkat ke Kunlun San untuk mencari Kui Xin dan menitipkan Lim Kui di Kunlun San supaya menerima gemblengan ilmu silat dari ketua Kunlun Pai sendiri, yaitu Pek Gan Xiansu. Minggir, jembel-jembel busuk, menggir. Suara kaki banyak kuda berdetakan, didahului. Bentakan-bentakan dan teriakan tenakan kasar dari para penunggangnya. Orang-orang dusun yang sedang berjalan menuju ke sawah ladang, cepat-cepat berlari minggir agar jangan sampai diseruduk kuda yang berlari cepat di jalan dusun yang kecil itu. Ternyata barisan kuda ini adalah sepasukan berkuda tentara negeri yang berpakaian keren dan bersenjata lengkap. Tinggi besar kuda-kuda itu, gagah dan tinggi besar pula para penunggangnya. Sambil tertawa-tawa para serdadu Mongol ini mempergunakan cambuk untuk secara main-main mencambuk kanan-kiri kepada orang-orang desa yang sudah menjauhkan diri sampai ada yang kesakitan dan ketakutan sehingga terjatuh ke dalam selokan sawah. Seorang kakek kena didorong kaki seorang penunggang kuda dan kakek itu terjengkang roboh ke dalam tanah berlumpur. Ketika dia merangkak bangun, tubuhnya yang kurus terbungkus lumpur, menakutkan. Semua kejadian ini disambut gelak terbahak daripada serdadu itu. Seorang wanita muda menjerit-jerit ketika ia disambar oleh tangan yang kuat dan tahu-tahu ia telah berada di atas kuda, dipeluk oleh seorang serdadu yang kurang ajar. Wanita itu meronta-ronta, menjerit-jerit sedangkan serdadu yang menangkapnya itu tertawa-tawa menggoda, sikapnya kurang ajar dan tidak ada kesopanan sama sekali. Di depan dan belakang, para serdadu lainnya tertawa-tawa gembira. Saking takut dan jijiknya, wanita muda itu akhirnya pingsan di atas pangkuan serdadu itu. Setelah wanita itu pingsan, agaknya tidak ada kegembiraan lagi bagi serdadu itu maka tubuh wanita itu lalu didorong turun dari atas kuda, jatuh berdebuk di atas tanah berdebu. Setan, iblis kejam, seorang anak laki-laki berlari menolong wanita.